yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan atau persajian kepada yang telah meninggal. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di depan altar leluhur, yaitu Bapak Li Kipo. Mendoakan seseorang yang telah meninggal dilakukan di kalangan umat Buddha, bahkan bukan saja di kalangan umat Buddha. Dulu sebelum ada agama Buddha, tradisi atau kebiasaan menghormat leluhur itu sudah biasa di India. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha ini sebetulnya bukan yang pertama, tapi meneruskan dari leluhur atau generasi-generasi yang dahulu. Di samping memberikan penghormatan dengan memberikan persembahan, dan juga kita tahu sampai sekarang tetap diikuti oleh khalayak ramai. Bukan saja satu agama, namun saya lihat juga beberapa agama ada yang mengikuti, menghormati leluhur-leluhur yang telah tiada. Kadang-kadang kita yang tidak mempunyai kemampuan melihat arwah-arwah atau leluhur, kadang-kadang sanksi apakah ada gunanya, ada manfaatnya bagi leluhur-leluhur. Sang Buddha adalah seorang yang mempunyai kewaskitaan, mempunyai kelebihan. Beliau bisa melihat, bisa meneropong 31 alam kehidupan. Dalam 31 alam kehidupan itu ada alam manusia, alam hewan, alam binatang, alam neraka, alam surga. Mampu dilihatnya dengan jelas sekali. Kemampuan seperti ini sebetulnya bukan dimonopoli oleh Sang Buddha. Siapapun yang mampu berlatih, ya, itu juga bisa mempunyai kemampuan bisa melihat alam-alam kehidupan yang lain. Salah satu contoh penglihatan Sang Buddha adalah di salah satu alam kematian. Ini di salah satu alam kematian, alam penderitaan. Sang Buddha bisa melihat bahwa seseorang meninggal tidak otomatis bisa terlahir masuk alam bahagia. Ada beberapa ternyata seseorang yang meninggal ada yang masuk di alam-alam penderitaan. Kita tahu di alam penderitaan pasti kita memohon pertolongan dan bimbingan-bimbingan. Ditetapkan di tempat yang lain pun arwah-arwah yang mengalami kesulitan-kesulitan di alam yang ditempati itu akan datang ke rumah dulu yang dihuninya untuk minta bantuan. Bantuannya tentunya adalah doa. Namun bukan berarti doa satu-satunya cara untuk membantu leluhur yang telah tiada. Memang di dalam kitab suci yang kita baca tadi, kita mohon bimbingan berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Belum mengatakan Buddha Amitabha, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, apabila seorang itu meninggal maka akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap agama.
hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Di samping doa kita mohon bimbingan berkah dari Buddha Amitabha, namun juga seolah-olah beliau masih tengah-tengah keluarga. Ini dibuktikan dengan memberikan persajian makanan-makanan ini. Sebetulnya makanan ini dibutuhkan yang hidup, bukan yang mati secara kasat mata. Namun juga ada nilai manfaatnya bagi leluhur yang kita doakan, yang kita dipersembahkan. Oh, ternyata sekalipun 1 tahun saya meninggalkan keluarga, keluargaku yang kau tinggal tetap memberikan perhatian, tetap merawat, tetap melayani. Terbukti menyajikan makanan-makanan ini dengan merasa selalu dilayani oleh yang hidup ini akan membentuk kondisi arwah itu bahagia. Dengan kondisi arwah yang bahagia, itu akan mendukungnya beliau untuk kelak di alam bahagia. Tapi sebaliknya, setelah ditinggal 1 tahun, keluarganya cuek, keluarganya tidak peduli, bahkan tidak akur, tidak rukun, itu juga bisa membentuk arwah itu mempunyai kondisi yang menderita. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu tidak usah nunggu orang tua kita itu meninggal. Di saat hidup saja bisa neraka dan surga. Ketika melihat anak-anaknya itu rukun harmonis, orang tua merasakan surga. Ketika melihat anak-anaknya itu tidak rukun, tidak harmonis, orang tua berada di alam neraka, ya, penderitaan, ya. Jadi beberapa macam rasa bakti bisa wujudkan dalam bentuk doa, dalam bentuk persembahan-persembahan ini memang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau untuk terlahirnya di alam bahagia. Memang secara pasti saat ini leluhur yang kita doakan berada di alam mana. Justru karena kita tidak tahu, pembawaan doa ini sebuah antisipasi berjaga-jaga seandainya telah di alam penderitaan. Pasti kalau kita tahu dengan kasat mata orang tua kita berada di penderitaan, orang yang pertama akan menolong beliau adalah anak-anaknya, keluarga dekatnya. Semoga bacaan info, ya, dari Sang Buddha ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa leluhur-leluhur kita di alam sana pun banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan, dan tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan untuk membantu salah satunya adalah melakukan pelimpahan jasa, atau di kalangan umat Buddha dikenal istilah pelimpahan jasa atau patidana. Mudahnya patidana, berdana kepada orang yang telah mati. Berdana kepada orang yang telah mati tentunya bukan berdana fisik seperti ini, ya. Sampai selesai pun juga tidak akan berkurang sajian ini. Berdana kepada orang mati adalah pelimpahan jasa, jasa-jasa baik atau kebaikan-kebaikan dari keluarga yang ditinggalkan ini dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada, atau kita berbuat kebaikan-kebaikan atas nama leluhur yang telah tiada. Tidak gampang seseorang berbuat bajik di atas namakan orang lain, itu tidak gampang. Kebanyakan kan di atas namakan sendiri. Maka ingatlah orang tua, seandainya telah di alam penderitaan, tanggung jawab dari anak-anak. Jangan medit untuk membagi pelimpahan jasa, untuk membagi pahala kebaikan yang Bapak Ibu perbuat untuk leluhur yang telah tiada. Apa timbal balik leluhur yang telah tiada kepada kita yang masih hidup? Akan mendoakan semoga panjang umur, sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga. Leluhur di alam sana pun juga tidak meninggalkan kita semua. Semoga peringatan ini membawa kepuasan, kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang memperingati karena mempunyai waktu dan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, mengirim doa, dan juga memberikan saji-sajian makan ini sebagai tanda bakti kepada beliau yang telah tiada. Selamat jalan almarhum Bapak Likipok, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan memberikan kerelaan keikhlasan keluarga yang kau tinggalkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan berdiri menghadap altar leluhur, dengan membungkukkan setengah badan sebanyak 3 kali untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.